pada hari ini kepada Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan pakai setiap kami yang Tuhan akan libatkan di dalam pelayanan, di dalam dunia keluarga maupun di dalam dunia karir. Tuhan berkati setiap kami, biar firman Tuhan menjadi pedoman di dalam hidup kami dan menuntun langkah hidup kami. Pakailah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di sini ada suara apa ya? Apa? Oh, layar ya? Oh, udah dimati. Oh, lagi gulung ya? Pantas, dari tadi saya dengan noise dari mana gitu ya. Oke, di KU yang kedua, saya akan melanjutkan khotbah dari KU 1. Tadi di KU 1 saya bahas tentang tema krisis global berhubungan dengan iman dan tentang apa tadi? Siapa yang tahu yang hadir di KU 1? Dunia pendidikan. Yang KU 2 apa? Dunia karir. KU 3? Dunia keluarga. Kalau saudara tidak ikut yang satu, hanya ikut 2, tidak ikut 3, maka kurang saudara ya. Saya sengaja kasih tema yang berbeda supaya penasaran bagi yang sudah KU 1, nanti hadir di KU 2, sudah penasaran KU 2, hadir KU 3. Kalau penasaran tapi tidak bisa hadir, nanti bisa lihat di YouTube ya. Harap nanti dimunculkan di YouTube setelah habis kebaktian atau di hari yang berikutnya. Mari kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima. Pengkhotbah pasal yang kelima, saya akan membahas tema krisis global berhubungan dengan iman dan dunia karir. Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat ke-18 dan ayat ke-19, mari kita membaca bersama-sama. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ayat yang pertama pasal 6 dan ayat kedua. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara perhatikan di pasal yang kelima tadi, orang itu dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kuasa menikmati. Pasal ke-6 ayat kedua, dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, tidak kurang apapun, tapi tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Kita dididik di dalam keluarga untuk belajar sampai tingkat tinggi, karena kalau tidak sampai tingkat tinggi, kita akan sulit mendapat pekerjaan dengan gaji yang mapan. Akhirnya, karena motivasi ingin mendapatkan gaji yang mapan, maka anak dipaksa untuk belajar di universitas atau di sekolah-sekolah tertinggi ternama, padahal otak anak tidak sanggup. Banyak orang tua bangga kalau anaknya bisa masuk ke international school, dan orang tua akan bekerja keras cari uang untuk bisa bayar, karena demi gengsi kalau ditanya, anakmu sekolah di mana? International school. Wah, kebanggaan luar biasa. S1 juga sama, anakmu kuliah di mana? Kuliah di universitas di Amerika yang terkenal, maka dia bangga luar biasa. Karena apa? Ada prestasi atau nilai plus. Kalau anaknya bisa sekolah di tempat tinggi, maka nanti masa depan dia kerja tidak sulit. Akhirnya motivasi kirim anak ke sekolah
untuk masa depan bisa kerja dan mendapatkan penghasilan yang bagus. Tapi kalau anaknya tidak mampu, tapi wajahnya cantik, maka orang tua berubah arah. Bukan kirim anak sekolah tinggi, usahakan dapat suami yang kaya. Karena untuk menopang kehidupan dari si anaknya yang akan jadi istri, sekaligus kelak menopang mama dan papanya yang kelak akan nebeng nginap bersama dengan anak dan menantu. Maka kita lihat motivasi orang tua bermacam-macam. Ada motivasi demi anak nanti masa depan hidupnya bisa enak, karena mama papa akan mati. Mama papa tidak mau lihat si anak akhirnya menderita, tidak dapat kerja, maka distudikan sangat-sangat tinggi. Kalau yang tidak punya bakat musik, dileskan piano, sampai akhirnya pianonya jebol, anak tetap tidak bisa, karena tidak ada bakat musik. Mama papa siul saja fales, tapi anak dipaksa untuk belajar solmisasi. Ini tidak fair ya. Mama papa kirim anak belajar kalau bisa bahasa Korea, bahasa Jepang, demi apa? Supaya kelak dia bisa dapatkan perusahaan yang sangat baik dan gajinya mapan. Maka motivasi orang kirim anak di dalam dunia pendidikan supaya dapat karir yang bagus di masa depan. Kalau tidak dapat karir yang bagus, minimal dapat suami yang karirnya bagus, karena untuk menjamin ke masa depan. Akhirnya orang terus bekerja untuk mencapai kesuksesan seperti itu, dan akhirnya betul tercapai. Rumah sudah punya, mobil sudah punya, semua harta sudah punya. Akhirnya karena terus kerja, penyakit mulai datang, semua harta sudah banyak, kaya luar biasa, tidak kekurangan apapun, teman-teman datang, undang teman-teman makan di restoran yang begitu besar, semua makanan enak sudah keluar. Ada kepiting, udang saus tiram, laparlah semua di sini ya. Rawon, ada yang nguling lah, yang rampal lah, semua keluar. Ada bakso subur lah, yang tidak subur, yang subur semua masuk ke dalam. Semua menu enaknya luar biasa. Wah, ada rujak Semeru yang sudah pindah. Wah, semua komplit lah. Lapar lah saudara ya. Ada ayam goreng pemuda yang di samping. Ada pizza yang di depan. Semua lokasi menu saya ingat saudara ya. Setelah semua sudah ada, mari kita berdoa. Setelah doa selesai, kita akan makan. Saat makan, semua makan dengan enak. Yang ngundang sekarang istri di samping keluarkan satu tempat makanan, lalu khusus untuk si suami dikasih makanan itu. Isinya kentang blender. Sedih tidak? Sedih ya? Semua harta dapat. Tidak ada kuasa menikmati kepiting. Semua harta dapat, tidak ada kuasa untuk mencicipi rujak karena penyakit sudah menggerogoti. Hidup manusia akan menuju kepada titik kesia-siaan jikalau seluruh hidup difokuskan kepada mencari keuntungan untuk kelak menjadi keuntungan masa depan. Saya melihat banyak orang terus kerja, bagus. Simpan uang, bagus. Simpan. Rohani tidak tumbuh, anak tidak dididik dengan baik, kerjaan dia bagus, satu anak saja rusak dan narkoba, keluar bermiliar-miliar. Kalau anak ditangkap, diperas habis-habisan, karena tahu orang tua punya duit, maka terjadilah pemerasan di dalam dunia pengadilan. Mama keluar 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, kasus belum selesai, bayar lagi, semua jerih lelah akhirnya kirim ke pengadilan, ke polisi, ke jaksa, ke pengacara, dan yang lain-lain. Kalau satu anak rusak. Lalu sudah kerja, kesehatan tidak dijaga, rohani tidak dijaga, penyakit sudah menggerogoti, simpanan ada 2M, dia senang luar biasa, 30 tahun berusaha ada simpanan 2M, begitu divonis kanker dan harus kemo, semua uang baik-baik dia bawa ke Singapura, store ke rumah sakit Singapura, yang nikmati rumah sakit, yang nikmati semua dokter-dokter bedah, setelah semua
perut dibedah, akhirnya ALM, almarhum. Kirim pulang, cuma dapat satu peti yang kotak, itulah peti kuburan. Dan semua sia-sia di dalam hidup. Maka sekarang kita kembali, Tuhan menetapkan kita di dalam dunia untuk kita bekerja, betul. Adam dikasih taman untuk kelola taman, berarti kerja. Adam dikasih perintah, kau berkuasa atas semua dunia ciptaan, betul. Maka keluarlah tema gembala, karena menaklukkan binatang-binatang, maka kerjaannya adalah gembala. Mengelola dunia taman, maka kerjaannya adalah petani. Itulah kerjaan yang nanti turun ke Adam, dari Adam turun ke Kain dan ke Habel. Dua orang ini mewakili perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, kau harus menguasai baik yang ada di langit ataupun yang di darat ataupun yang di air. Maka keluarlah tema gembala. Habel gembala, mengurusi binatang. Lalu Kain mengurusi dunia tanah, dan dia menjadi petani. Jadi dua kerjaan ini, kerjaan yang mulia, yang tidak bertentangan dengan kitab suci, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, setelah bekerja, ingat, dunia sudah dikutuk oleh Tuhan. Tuhan berkata, kau kerja ya, dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Barang siapa yang memfokuskan diri kepada dunia kerja, kau pasti lelah. Barang siapa yang memfokuskan diri kepada keluarga, maka kau akan mengalami sakit yang begitu berat. Hai istri, kamu akan alami susah payah mengandung. Di dalam dunia keluarga ada hukuman susah payah mengandung. Ku buat sangat banyak. Maka rumit di dalam keluarga. Keluarga banyak susah payah. Tangisan dari air mata. Belum dapat jodoh, ingin dapat jodoh. Sudah dapat jodoh, cekcok 15 kali mau putus. Akhirnya tidak putus dan nikah. Selesailah semua perdebatan mengenai putus. Setelah nikah 1 tahun, suami berkata, sumpah mati sampai hari ini saya masih bergumul. Sungguhkah kau istri yang Tuhan kasih? Sudah 1 tahun menikah, saudara ya. Itu masih mending. Sudah anak 3, dia berkata, sampai hari ini saya masih bergumul. Sungguhkah kau istri yang Tuhan kasih? Anak sudah 3, masih berdoa, bergumul gitu ya. Wah, keterlaluan itu ya. Nah, sekarang kita kembali. Kalau berfokus kepada keluarga, kau akan alami sakit. Berfokus kepada dunia karir, kau akan alami peluh. Maka dua bagian ini, baik keluarga maupun karir, kau akan alami kesulitan luar biasa. Tetapi di balik semua kesulitan, ingat, ada berkat Tuhan yang menyertai. Jikalau kita mengabaikan ada berkat dan pertolongan Tuhan, maka kita akan menghadapi semua penuh dengan kesulitan dan akan stres. Mengapa orang cerai? Karena alami kesakitan yang sudah parah, mereka putuskan kita harus pisah. Mengapa ada orang pindah kantor? Karena merasa sudah tidak cocok di kantor ini, pindah lagi. Pindah kemanapun akan mengalami kesulitan dan tantangan dan serangan dari teman-teman, dan usaha sendiri pun akan alami serangan dari karyawan, akan dikorupsi oleh karyawan. Kemana saja kau pergi akan alami kesulitan. Tetapi Tuhan yang memberikan hukuman kepada manusia, kau akan mengalami sakit di dalam bersalin, Tuhan memberikan sukacita. Di dalam Injil Yohanes muncul kalimat, seorang perempuan akan berduka cita waktu dia melahirkan. Maksudnya, dia sedih, sakit, waktu mau melahirkan, teriak-teriak. Tetapi nanti waktu anak dilahirkan, dia akan bersuka cita. Maka dari hamil, sakit, mual, penderitaan banyak luar biasa. Di tengah-tengah semua penderitaan, Tuhan akan memberikan sukacita pada saat nanti anak dilahirkan,
puncak kesakitan waktu anak mau keluar dari kandungan dialami oleh si istri, pendarahan sudah keluar begitu banyak, begitu anak keluar. Selesailah semua penderitaan. Mama yang tadi teriak-teriak sekarang sudah senyum karena gendong si bayi. Waktu gendong si bayi, lihat si bayi mirip wajah suami, sukacita. Kalau mirip tetangga cilaka, saudara ya, waduh langsung duka cita muncul lagi. Di dunia ada pasangan yang sudah menikah, waktu lahir anaknya hitam. Dia bingung. Istriku selingkuh sama orang Nigeria gitu kan. Ternyata bukan. Memang di dalam dunia katanya, di dalam silsilah tertentu, nanti ada silsilah tertentu yang nanti anaknya waktu lahir akan berwarna kulit yang agak beda. Dan akhirnya dicek DNA, ternyata benar ini anak asli dari pasangan suami istri itu. Tuhan memberikan sukacita waktu anak lahir. Oleh sebab itu, orang tua yang punya anak satu ingin anak kedua. Betul nggak? Siapa yang sudah punya anak satu, rencana seumur hidup tidak akan punya anak lagi. Maka seluruh orang di dalam dunia, anak tidak mungkin lebih dari satu. Betul nggak? Tapi kenapa ada orang tua yang anaknya 16? Berarti meskipun menderita, ada sukacita. Menderita, ada sukacita. Nah ini berkat Tuhan. Lalu dunia kerja bagaimana? Di dalam dunia kerja ada kesakitan, ada kesusahan, tapi Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Jikalau semua urusan keluarga dibuang dari jalur pimpinan Tuhan, kau akan alami sakit, dan begitu anak lahir, kau sukacita cuma sebentar, setelah itu kau akan menemukan anak ini lebih beringas daripada engkau waktu kecil. Karena anak ini akan nakalnya luar biasa. Saat itu engkau akan kecewa dan engkau akan berkata, tahu nakal kayak begini, waktu janin ku cekik mati. Banyak orang tua kecewa sama anak yang tidak taat karena dia tidak lihat cara Tuhan bekerja di dalam keluarga itu. Di dalam dunia karir juga sama. Untuk apa saya bangun tidur, kerja, makan, lalu uang dapat, anak foya, lebih baik gua hambur-hamburkan, di masa saya hidup saya foya, lalu saya mati, selesai. Karena tidak melibatkan Tuhan dan tidak datang kepada Tuhan. Lihat di dalam kitab Kejadian, Tuhan memberikan berkat yang sangat penting. Tuhan memberkati binatang. Ini berkat pertama yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan memberkati binatang berkembang biak. Binatang diberkati oleh Tuhan. Jadi dunia gembala, dunia kalir, saya akan menggembalakan dunia binatang. Binatang saya jaga baik-baik, yang jantan betina ku kelola baik-baik, nanti dinikahkan keluar semua keturunan-keturunan dari jantan dan betina itu, Alkitab katakan Tuhan memberkati binatang untuk berkembang biak. Jadi waktu saya tugasnya sebagai gembala, melihat ada binatang bisa lahirkan anak, ini sukacita karena menerima berkat Tuhan, Tuhan lipat gandakan hasil yang saya sudah kelola. Dulu 2 ekor jantan betina, sekarang sudah 15 ekor. Di Indonesia ada satu yayasan yang menolong orang-orang kampung, tidak kasih uang ke orang kampung, tapi kasih binatang. Saya waktu ke Papua, di daerah Wamena, di daerah pegunungan, saya menemukan ada kepala keluarga yang kami datang ke dia, sekarang kambingnya sudah banyak. Dia cerita, saya dapat bantuan dari yayasan. Waktu itu cuma dikasih 2 kambing, 1 jantan dan 1 betina. Dan saya kelola baik, dan 1 kambing lalu beranak. Sekarang kambingnya sudah lebih dari 20. Saya dikasih ayam, jantan dan betina. Ku kelola baik, sekarang ayamnya sudah banyaknya luar biasa karena beranak. Lalu dari telur, ngeram jadi anak dan banyaknya luar biasa.
Waktu dari 2 sekarang jadi 3. Ada sukacita. 3 jadi 15. Sukacita besar. Lalu 15 jadi 100. Akhirnya dia bisa jual telurnya, dia bisa jual ayamnya, dia dapat uang. Kambing dia bisa jual. Yang kuda juga sama. Kalau punya kuda jantan, kuda betina, nanti dia kelola baik, dapat anak. Ini sukacita. Tuhan memberkati dunia binatang, ini berhubungan dengan kalir yang nanti manusia akan kerjakan. Lalu yang kedua, Tuhan memberkati apa? Tuhan memberkati Adam dan Hawa untuk beranak cucu. Jadi dunia binatang Tuhan kasih anak cucu. Dunia binatang selain mewakili dunia keluarga binatang, tapi mewakili dunia kalir, karena manusia akan mengelola semua binatang ini. Tuhan memberkati yang kedua, Tuhan memberkati Adam dan Hawa untuk beranak cucu. Tuhan memberkati keluarga. Meskipun sudah dihukum oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak meninggalkan keluarga-keluarga, baik yang sudah bertobat maupun yang belum bertobat. Tuhan memberkati secara umum, kasih matahari kepada orang yang bertobat, kasih juga matahari kepada orang yang tidak bertobat. Yang bertobat panen sukses, yang tidak bertobat Tuhan juga kasih panen yang sukses. Tetapi bedanya, yang bertobat dapat anugerah keselamatan, hidup yang kekal. Yang belum bertobat belum dapat anugerah itu. Itu bedanya. Tuhan memberkati dunia binatang, Tuhan memberkati dunia manusia. Maka orang kalau habiskan semua energi itu dunia kerja, dunia keluarga, dia lupa ada satu berkat yang tersembunyi yang menjadi berkat yang lebih penting dari yang pertama dan kedua. Itulah berkat di hari Sabat. Ini urutan kata Allah memberkati di dalam kitab Kejadian. Allah memberkati binatang untuk berkembang biak. Allah memberkati manusia untuk beranak cucu. Dan Allah memberkati hari yang ke-7. Hari ke-7, hari Sabat. Hari ke-7 berkumpullah semua orang yang bekerja. Berkumpullah semua orang dari perwakilan sekolahkah, atau yayasankah, atau keluargakah, semua orang yang ada di institusi manapun, semua berkumpul di rumah Tuhan. Dan disitulah Tuhan memberkati semua sekaligus melalui ibadah dan firman Tuhan. Amin. Jikalau keluarga melupakan berkat Tuhan di hari Sabat, maka keluarga akan alami kekeringan luar biasa. Jikalau dunia kalir meninggalkan dunia gereja, maka dunia kalir akan berjalan sendiri tanpa bijaksana Tuhan yang mengontrol orang yang ada di dunia kalir. Dan Tuhan sering uji semua orang, baik dari keluarga maupun dunia kalir, dengan Tuhan kasih berkat yang melampaui sebelumnya. Waktu masih bujangan, si cowok sama si cewek aktif di pemuda, rajin luar biasa. Secara logika, dua yang rajin kalau disatukan, maka kekuatan pelayanan akan double, betul nggak? Kalau yang satu layani 50, yang satu lagi 50, kalau dua digabung mestinya 100, betul nggak? Kalau 120 gabung jadi 40. Faktanya kalau sudah gabung, yang 20 jadi 5. Sudah gabung jadi 7 dua-duanya. Berkurangnya banyak luar biasa. Padahal belum dapat jodoh, doanya muluk-muluk. Tuhan kasih pasangan, kalau saya dapat pasangan cocok, kami seumur hidup akan melayani Tuhan dengan lebih heran lagi. Memang akhirnya jadi heran gitu ya. Jadi nggak layani, heran kali kau gitu kan. Lalu belum punya anak, Tuhan, kalau Tuhan kasih anak, saya akan didik baik-baik jadi pengganti Pak Stephen Tong. Wih, luar biasa, mulia kali doanya ya. Begitu punya anak satu, dia lihat, wah kayak setan gitu ya. Akhirnya lelah di keluarga, lelah di dunia kerja, anak ada satu, biaya keluar terus, susu kaleng naik harga terus. Lalu biaya pendidikan terus naik harga, SPP naik harga, baju seragam, kaos kaki, topi. Waduh, biaya besar sekali, mulai beban berat muncul. Lalu setelah itu istri dideteksi hamil anak kedua, ribut mereka. Kamu sih, gitu ya.
Lalu Lucy, jangan kasih nama anak Lucy ya. Lucy selalu jadi kambing hitam. Lucy, nafsu besar gitu ya. Sudah saya bilang jangan. Lucy, Lucy lagi ya. Kasihan si Lucy ya. Akhirnya ribut, kamu sih. Mau tak mau si anak harus dibesarkan. Sudah 2. Lalu supaya tidak kebobolan, mari kita steril. Deal steril, setelah steril, 5 bulan kemudian anak kecelakaan, mati 1, sisa 1. Kamu sih yang dulu bilang saya nafsu besar, maka saya usulkan steril, ribut lagi, tidak habis-habis. Habis itu kecelakaan, mati lagi 1, habislah sudah. Lalu si suami berkata kepada istri, karena Tuhan perintahkan untuk beranak cucu, dan kau sudah tidak bisa beranak cucu, selesailah sudah, kita putus, gua cari yang lain gitu ya. Akhirnya keluarga ribut, ndak habis-habis sampai hari ini. Maka kalau keluarga lepaskan kaitan dengan Tuhan, lepaskan dunia kalir dengan Tuhan, lalu tidak menekankan ibadah, keluarga akan sedih, karir akan sedih. Ingat, berkat Tuhan 3 ini sangat penting. Memberkati binatang, memberkati manusia, dan memberkati hari Sabat. Di hari Sabat itulah orang yang lelah-lelah dihibur oleh firman. Orang yang kesulitan luar biasa sedang memikirkan keluargaku kenapa rumit, firman Tuhan menenangkan dia. Disitulah terjadi pemulihan baik kepada keluarga, baik kepada orang yang sedang berlelah-lelah. Sekarang kita kembali, krisis iman dan dunia kalir ini terjadi terus-menerus sepanjang zaman sampai hari ini. Kalau saya mau sukses, Tuhan kasih pabrik 1, sukses lagi, pabrik jadi 2. Akhirnya waktu semakin berkurang untuk Tuhan, betul nggak? Pabrik 1 di kota A, pabrik kedua di kota B. Karena banyak pabrik harus pindah-pindah. Akhirnya persekutuan sudah tidak ikut. Semua pembinaan sudah tidak ikut. Kebaktian pun sudah tidak ikut. Karena hari Minggu sedang di dalam kereta untuk menuju ke kota yang lain. Tuhan kasih berkat lagi, sekarang pabriknya ada 5. Nah, Tuhan menguji dengan berkat. Hati-hati ya. Barang siapa yang diberkati sangat melimpah, sekaligus waktu kita menjadi berkurang. Saudara punya pabrik hanya produksi 1 barang, sekarang produksi 10 barang, maka akan lebih banyak rapat. Rapat dengan marketing, barangnya sabun misalnya ya, diskusi tentang sabun. Dan dia juga produksi di pabrik lain, sandal. Tidak mungkin yang sabun sama sandal rapat bareng. Ini beda gitu ya. Yang sandal sudah, yang sabun sudah. Sekarang produk apa lagi? Handphone. Nah, jauh sekali ya. Rapat lagi bicara handphone, teknologi AI. Rapat lagi. Lalu di sini ada karyawan berontak. Di sana ada pencurian uang dari bendahara. Pusing kepala gitu ya. Sudah pusing kepala. Anak di DO dari sekolah. Wih, campur lagi gitu ya. Sampai ke rumah Tuhan, dengar firman Tuhan. Sudah ngantuk-ngantuk. Tidak buka hati, akhirnya kerumitan terus terjadi dan terus terjadi. Dunia kalir hanya menghibur karena dikasih gaji. Tetapi dunia kalir yang kita sudah tekuni, gaji tidak akan mentenangkan kita. Yang dapat banyak akan keluar banyak. Ini prinsip yang Alkitab sudah katakan. Saya dari dulu pikir heran loh. Sebetulnya manusia itu sangat simpel hidupnya. Contoh, waktu pertama kali kita kerja, seandainya kita kerja dapat gaji 2,5 juta, kita bisa hidup loh. Kos 500.000, oke, ongkos bensin, ongkos pulsa, kirim ke orang tua, sisa yang kita pakai perpuluhan, persembahan, sisa sedikit. Maka yang sisa sedikit kita irit-irit. Nasinya banyak, lauknya sedikit, akhirnya kenyang. Kalau uang lebih sedikit, nasi sama kerupuk, hidup heran. Dulu waktu zaman Krismon, semua naik harga, maka orang yang sulit-sulit, dia hanya modal nasi dan kerupuk dengan kecap manis.
dia makan sudah enaknya luar biasa. Waktu gaji kecil, semua hidup, betul nggak? Sekarang gajinya 10 juta, mestinya bisa tabung minimal 7 juta, betul nggak? Tapi begitu dia gajinya 10 juta, maka semua pengeluaran di-upgrade. Dulu lipstick 10.003, sekali pakai bengkak 1 minggu. Wah, sekarang upgrade dia. Wah, 250.000. Bibir gede jadi kecil. Gitu ya, menciut dia. Bedak yang dulu masih pakai purol gitu ya. Sekarang mulai lapis 1, lapis 2, anti UV, anti semut. Semua dipakai jadi tebal. Heran. Dulu tas kantong plastik. Sekarang tas mulai dari Uniqlo lah gitu ya. Dari apalah yang tidak unik lah, yang unik lah. Mulai upgrade. Sepatu mulai ganti. Yang hak tinggi jadi tidak punya hak. Jadi pendek. Yang pendek dikasih hak. Jadi upgrade semua. Cara jalannya, warung yang dulu dia makan yang murah sekarang sudah dia delete. Sekarang minimal restoran. Dulu mau murah minum jus apukat di kampus-kampus. Yang apukatnya sedikit, airnya banyak. Yang penting aroma apukat. Sekarang minum apukat di restoran besar. Dulu 6.000, sekarang 50.000 atau 30.000. Akhirnya dapat banyak, keluar banyak. Lihat di rumah TV. Aduh, kolesterol nih TV, gendut kali. Ganti yang slim. Tapi gaji tidak cukup. Cicil tanpa bunga. Banyak tipuan dikata tanpa bunga. Memang tanpa bunga, tapi ada admin. Soal cicil-cicil tanpa bunga. Setiap bulan ada potongan admin. Cicil 12 bulan, admin juga 12 bulan. Pusing kepala. Mesti cuci dulu manual. Seret. Istri lapar kasih pisang goreng. Hiduplah mesin ini. Semangat. Sekarang upgrade, ganti yang tabung gede. Wah, dulu jemur cari matahari, sekarang nggak usah jemur, pakai pengering. Listrik naik, semua naik, tapi cicilan membengkak. Nanti gaji naik lagi, pengeluaran semakin banyak. Jadi sebetulnya salahnya di mana? Bukan salahnya di berkat Tuhan yang kurang, tapi salah di pengaturan dan salah untuk penyangkalan diri. Coba kalau hari ini saudara punya gaji 100 juta, masih naik mikrolet, ADL, AG gitu, sampai hari ini masih ada ya? Hebat kali itu ya, bertahan dia. ADL, AG itu yang saya selalu hafal ya, itu lewat sini dari zaman dahulu kala itu ya. Masih naik itu? Yang dulu masih naik becak, sekarang naik becak sudah gengsi dia. Kalau naik mobil, dia juga milih-milih. Bagi saya yang sudah level segini, tidak cocok naik mobil yang murahan. Mulai upgrade. Yang koslet siapa? Emangnya naik mobil baru bisa tiba lebih cepat? Sama aja, saudara ya. Kalau macet ya sama aja, malah jalan kaki lebih cepat. Mobil masih di situ, orang jalan kaki sudah tiba. Dan dia kena jam di situ, dan mogok lagi gitu ya. Karena ada depan mogok, dia nggak bisa lewat. Nah, sekarang kita kembali. Dunia karir, dunia yang sangat penting, karena kita hidup di dalam dunia persaingan. Tapi ingat, persaingan akan mematikan kita, karena sehebat apapun kita, ada yang lebih hebat. Sepintar apapun kita akan bodoh, karena ilmu akan berkembang lebih cepat. Semua orang tua yang dulu cum laude, coba sekarang sekolah lagi. Cum sungai, merosot dia, bukan laut lagi dia. Ilmu dia nggak kepake lagi, saudara. Yang dulu juara 1 SMA, coba sekarang masuk ke SMA, dapat DO dia. Karena ilmu SMA sekarang sudah berkembang cepatnya luar biasa. Jadi kebanggaan kita sekarang sama masa depan. Kita yang sekarang pintar di masa depan, ilmu kita akan dianggap ilmu yang sudah ketinggalan zaman. Masihkah kita habiskan waktu kejar dunia ilmu? Lalu hidup kita kering, kita akan kasihan. Yesus mengajarkan jangan kamu khawatir. Lalu orang salah tafsir. Saya nggak usah kuliah. Pak Aiter bilang jangan khawatir. Ya matilah kau gitu ya.
Ya, Alkitab katakan tidak kerja, tidak usah makan. Berarti kerja. Kalau saya tidak belajar, bagaimana saya bisa mendidik anak? Saya harus belajar. Tapi ingat, hidup kita bukan dihabiskan dengan belajar. Hidup kita bukan dihabiskan hanya berkeluarga. Ada tujuan mulia yang Tuhan taruh kita di dalam dunia ini. Maka kita ditaruh ke dalam dunia yang berhadapan dengan dunia keluarga sekaligus dengan dunia keluarga dan karir bersama-sama. Karena kalau sudah nikah, identik suamimu kerja apa. Kalau belum kerja, jangan nikah dulu. Nanti kau makan apa. Kalau suami sudah kerja, identik dengan properti. Suami sudah ada apa? Sudah bisa untuk istri tinggal bersama di satu rumah meskipun kecil. Ada motor hasil kerjaan, ada hasil yang dilihat. Barulah si orang tua punya anak, relakan si anaknya nikah sama si cowok ini. Berarti keluarga sama karir tidak bisa dipisah. Tetapi ada satu yang selalu orang abaikan, yaitu dunia rohani. Sudah berkeluarga, baik-baik ya, jaga anak baik-baik ya, sudah kerja baik-baik ya, terus baik-baik, hati-hati ya, ikut persaingan bisnis ya, belajar semua ya, perkembang teknologi belajar supaya engkau tidak jadul. Tapi jarang ada nasihat, kau harus kejar ketinggalan rohani engkau. Maka kita lihat terjadi krisis yang sangat besar di dalam dunia karir, nanti yang dunia keluarga saya akan bahas di KU yang ketiga, penasaran saudara. Nanti hadirlah. Dunia karir, dunia yang sangat melelahkan. Sekarang saudara mau kerja apa? Kerja apapun susah. Saudara mau buka usaha? Pembeli tidak ada. Mau usaha? Modal kurang. Mau usaha? Warung yang dibuka belum ada pelanggan. Orang pajak sudah datang duluan. Urus izin pajak, semua pajak. Belum dapat pendapatan pajak sudah keluar semua. Akhirnya saudara sudah buka usaha, sudah sewa tempat, sudah renovasi, tidak ada yang datang, bangkrut. Setengah mati. Sudah nikah, sudah cek pos, sudah cek ke dokter, sudah makan obat dokter, tetap tidak punya anak. Akhirnya dianjurkan bayi tabung, sudah bayi tabung keluar 100 juta tetap gagal, pakai bayi kapsul apa semua gagal gitu ya. Tidak punya anak, keluarga sangat rumit, bisnis sangat rumit. Siapa yang bisa menghibur kita? Maka keluarga perlu menekankan iman. Dan iman tidak langsung turun melalui pernikahan. Dengar baik-baik. Saya rohani tinggi misalnya, istri rohani kurang tinggi, atau istri rohani tinggi, saya rohani kurang tinggi. Karena nikah menjadi satu daging, yang rohani tidak tinggi, otomatis jadi tinggi. Karena nebeng yang tinggi, karena sudah satu daging. Tidak, saudara. Kalau nikah si cowok level imannya begini, si cewek level imannya begini, setelah nikah kadang-kadang si cewek bisa merosot, si cowok juga bisa merosot, atau dua-duanya bisa naik. Iman tidak otomatis di copy paste karena pernikahan. Abraham bapa orang beriman, Sarah tidak pernah disebut ibu orang beriman. Sarah tidak mendapatkan iman seperti Abraham yang punya iman. Saudara perhatikan, iman yang Tuhan kasih kepada Abraham tidak pernah turun kepada Ishak dan Yakub seperti Abraham. Dan Ishak tidak pernah disebut bapa orang beriman, Yakub tidak pernah disebut bapa orang beriman. Berarti iman pemberian dari Tuhan, dan iman adalah komitmen manusia mengikuti Tuhan dan mengikuti semua proses pelatihan Tuhan. Abraham punya keluarga, Abraham punya karir, Abraham punya gembala, Abraham pebisnis yang hebat. Karena ada gembala berarti banyak ternak. Dan dia harus mengkomando semua gembala. Dan dia juga komandan di dalam peperangan. Dia punya 318 pasukan yang dia harus melatih mereka dan mengatur strategi hidupnya mereka. Satu pemimpin itu 318 orang tentara, pasti ada yang punya istri, pasti ada yang punya anak. Dan Abraham pusing kepala kalau ngurusin semua.
Ngurusin gembala, gembala ribut sama gembala si Lot, gitu kan. Lalu gembala si Lot sama Lot sudah pergi, ngurusin gembala-gembala yang karakternya macam-macam. Belum lagi ada laporan, ada domba yang dicuri gitu ya. Belum lagi laporan, ada karyawan yang sakit. Waduh, pusing kepala, ngurusin semua karyawan yang begitu banyak. Belum lagi ngurusin istri yang imannya kurang baik ini. Lalu urusin keluarga, pusing kepala. Urusin bisnis, pusing kepala. Tapi heran, Abraham disebut bapa orang beriman. Berarti ada sesuatu yang Abraham kejar dan yang Tuhan latih, meskipun rumit di keluarga. Abraham punya keluarga itu sangat rumit. Sarah tidak suka sama Hagar, padahal dia yang mengusulkan Hagar nikah sama Abraham. Dia provokatornya. Tapi dia yang marahin si Hagar, malah dia yang nanti mengusir si Hagar. Jadi keluarga Abraham boleh katakan keluarga broken home, saudara. Si istri tawarkan si Hagar, lalu ribut-ribut, pusing kepala si Abraham ngurusin ini. Setelah itu lahir anak, yang satu Ismail, yang satu Ishak. Lalu Alkitab catat di kitab Galatia, Ismail menganiaya Ishak, pusing kepala lagi, ini anak berantem. Nanti Ismail harus dipisahkan. Waktu Ismail sudah dipisahkan, sekarang Ishak pusing kepala lagi, cari jodoh untuk dia. Akhirnya pakai Eliezer, dapat jodoh Ribka. Sudah dapat jodoh, cucu kembar. Belum lahir saja sudah tolak-tolakan di dalam. Waktu lahir, satu berbulu, satu tidak berbulu, pusing kepala. Ini monyet sama naga nih gitu kan. Waduh, gimana nih? Ribut melulu dua orang ini. Aduh, pusing kepala. Abraham boleh kita katakan keluarganya penuh dengan broken home. Sarah, lalu Hagar. Lalu lihat cucu, ada Esau, ada Yakub. Lalu di dalam keluarga jalur Abraham sampai kepada cicit, kita lihat dari 12 anaknya Yakub juga terjadi persaingan. Dan ini terjadi rencana mengkucilkan dan pembunuhan kepada Yusuf. Keluarganya boleh katakan turun banyak kesulitan dan tangisan dan air mata. Usaha dari keluarganya juga banyak tantangan. Apa yang dikerjakan oleh Yakub, Yakub ditipu oleh Laban. Lalu Yakub sama Esau, Yakub takut nanti Esau balas dendam. Ternyata apa yang dipikirkan tidak, Esau tidak balas dendam. Wah, bayangkan keluarga yang rumit kayak begini, usaha yang rumit kayak begini, tetapi dia disebut bapa orang beriman, dan kitab Roma menuliskan meskipun Abraham tubuh sangat lemah, imannya tidak lemah. Abraham sibuk tidak, sangat sibuk. Abraham rumit tidak di keluarga, sangat rumit. Tetapi tidak membuat dia sampai rohani dia juga rumit. Amin. Dan Tuhan uji dia, latih dia. Sampai Kejadian pasal ke-22, Tuhan bilang, korbankan anakmu Ishak. Dan dia pergi korbankan anaknya, tidak izin sama istri, karena kalau izin sama istri akan histeris. Kau tidak mengandung, main bunuh saja, awas lu. Wah, akhirnya ribut jambak-jambakan nanti ya. Dia tidak kasih tahu istri, karena istri dia tahu imannya belum cukup. Dan dia lakukan, dia bawa anak. Tapi heran, anak yaitu Ishak, iman rohaninya luar biasa. Jangan hina anak-anak remaja lo ya. Anak-anak remaja kadang-kadang imannya lebih daripada mamanya. Kalau saya jadi Ishak yang tidak rohani, sambil jalan, sambil mulai curiga kan? Ayah, papa, sudah ada kayu dan api, di manakah anak domba? Terus papa bilang, Tuhan akan menyediakan. Saya akan interogasi papa. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Coba jelaskan, Tuhan akan menyediakan. Di mana logikanya Tuhan menyediakan? Kapan Tuhan giring kambing domba? Ishak diam saja.
Sekarang saya Ishak dibawa sampai ke gunung. Mendadak tangan saya diikat. Mulai curiga nih. Ini papa buat permainan sulap atau apa ini? Setelah diikat, ditaruh di tempat pengorbanan. Lalu lihat papa, misalnya asap pisau misalnya. Apa ini? Emangnya saya mau dicukur? Kira-kira kalau saudara jadi Ishak, lari atau tidak? Waktu Ishak dipegang tangannya dengan pisau, waduh, kalau saya jadi Ishak, tak dorong si papa gitu kan. Coba bayangkan kalau Ishak dorong Abraham, Abraham jungkil balik, Ishak lari. Kitab Kejadian tambah satu pasal. Abraham kejar Ishak sampai ngos-ngosan. Enggak mungkin ketemu sama Ishak. Karena Ishak kan lari ke birit-birit. Dan Abraham gagal korbankan. Heran ya, Ishak diikat, enggak teriak. Bujang yang ada di bawah, tolong, tolong. LAI yang terjemahan baru sudah buang kata bujang. Karena kata bujang di dalam bahasa tertentu itu bahasanya kurang bagus ya. Maka diganti menjadi kata yang lain. Tapi Alkitab yang LAI yang lama masih kata bujang gitu ya. Saya pakai yang lama saja. Tapi orang bahasa tertentu anggap kata bujang ini tidak enak didengar. Ishak teriak, pembantu yang ada di bawah tolong. Lalu pembantu itu naik menolong. Kitab Kejadian tambah 2 pasal lagi. Mereka marah kepada Abraham dan terjadi diskusi dan ribut luar biasa. Lalu 2 bujang ini pulang ngadu. Hanya Sarah ngamuk, berantem. Tambah 2 pasal lagi. Heran. Ishak rohani luar biasa sejak di masa muda. Kenapa? Pasti Abraham didik anak ini dengan baik. Keluarga rumit, rumit. Broken home, broken home. Tetapi tugas mendidik anak tidak diabaikan oleh si Abraham. Amin. Lalu kerjaan rumit, rumit luar biasa. Tapi Tuhan kasih bijaksana untuk dia selesaikan kasus, yaitu kesulitan di dalam perkelahian gembala Lot sama gembala Abraham. Dan akhirnya kasus selesai dan happy ending dan Lot akhirnya pergi. Heran ya, Tuhan tidak ambil kesulitan dunia karir, Tuhan tidak ambil kesulitan keluarga, Tuhan biarkan makin rumit, tetapi ada satu hal yang kita harus kejar, yaitu pertumbuhan rohani di dalam kesulitan baik dunia karir ataupun dunia keluarga. Maka kalau iman tidak cukup, Abraham akan stres. Abraham tidak pernah keluarkan satu kalimat, dulu di Ur Kasdim aku sudah tidak mau, kenapa engkau paksa-paksa? Abraham tidak pernah ngomong. Tapi Musa pernah ngomong. Bukankah dulu aku sudah berkata aku tidak mau? Sekarang lihat, seluruh Israel berontak dan minta pulang ke Israel. Musa pernah keluarkan kalimat, dulu aku tidak mau. Jadi dia agak sedikit protes. Abraham tidak. Lihat semua tokoh-tokoh kitab suci, keluarga mereka rumit-rumit. Lihat tokoh-tokoh di dalam kitab suci, karirnya rumitnya luar biasa, perselisihan, cekcok luar biasa banyak, baik dari keluarga, baik dari pekerjaan, baik dari orang-orang yang dilayani, ributnya luar biasa. Tapi ada firman Tuhan, ada iman yang Tuhan kasih. Oke? Jadi waktu saya sibuk dalam dunia pekerjaan, ingat ada yang saya perlu kuatkan, yaitu fondasi iman saya melalui firman Tuhan. Maka makin banyak kerjaan, makin harus rajin beribadah. Makin rumit, makin harus dekat kepada Tuhan. Karena jikalau tidak, kita akan kebablasan menggunakan pikiran untuk menyelesaikan semua kesulitan rumah tangga yang makin kita selesaikan, makin rumit, tidak habis-habis. Kadang-kadang masalah keluarga itu sangat sederhana, tetapi orang tua kira bisa selesaikan sendiri, akhirnya rumit luar biasa, sudah sampai ke pengadilan, baru telepon Pak Pendeta. Pak Pendeta, kasus ini sudah mencapai titik akhir, dan besok akan ada vonis dari hakim. Apa yang saya harus lakukan? Pendeta berkata, aku tidak bisa buat apa-apa, karena palu sudah dipegang sama hakim. Kenapa tidak dari dulu konseling dulu? Kenapa waktu masalah kecil tidak bicara dulu, lalu cari solusi sama hamba Tuhan? Kenapa kita diare 3 hari langsung ke dokter?
Kenapa kita badan gatal-gatal, ada muncul benjolan langsung cari dokter. Kenapa di keluarga, di kalian ada masalah, tidak datang ke hamba Tuhan untuk konseling. Karena kita rasa, saya bisa selesaikan sendiri. Kenapa medis kita langsung cari dokter? Karena kita tahu, aku tidak bisa selesaikan sendiri. Makin banyak makan obat, makin sakit saya. Kenapa hal rohani? Kita tidak pikir, makin saya pakai jalan sendiri, makin rumit yang terjadi dalam keluarga saya. Kita selalu pikir, aku bisa selesaikan sendiri, aku pakai sogok, aku pakai ini. Kasus selesai. 5 tahun kemudian diangkat kembali, akhirnya masuk penjara. Saya pernah layani orang yang akan divonis masuk penjara. Dan dia sedihnya luar biasa. Dan dia berkata, Pak, saya pasti kalah karena saya akan dipenjarakan. Saya tidak bisa berdoa apa-apa. Saya berdoa, ya harap kesalahanmu waktu dihukum, hakim kasih hukuman yang adil. Jangan sampai karena uang kurang, hukuman ditambah yang tidak setimpal dengan kesalahan. Dan dia siap untuk menanggungnya, dan saya tidak ikutin lagi bagaimana apa yang terjadi. Ada satu ibu yang bawa satu anak, wajah anaknya masih ada di muka saya, itu sudah ada hampir 20 tahun. Dia bawa anaknya matanya kosong. Dan saya masih ingat wajah anaknya, agak berponi, mamanya bawa anaknya kayak boneka. Mukanya putih, mata kosong. Dan dia berkata kepada saya, Pak, doakan anak saya akan segera divonis. Nah, kenapa? Anak saya bunuh pacarnya. Hah? Masih muda sekali, dia bunuh pacarnya. Dan saya lihat wajah anaknya memang kayak pembunuh berdarah dingin. Mukanya hambar, tidak ada ekspresi, dia ke depan kosong. Lalu saya tanya anaknya jawabnya sedikit sekali kalimatnya, dan ibunya nangis terus, ini anak saya satu-satunya, dan dia akan divonis. Dan hukumannya akan sangat berat. Pak, tolong doakan anak saya. Saya doakan anak ini, dan sampai hari ini saya tidak pernah ketemu anak ini lagi, tidak tahu masih hidup atau sudah bunuh diri atau apa, saya nggak tahu. Tapi saya harap suatu saat saya bisa lihat anak ini lagi. Saya masih hafal wajah dia, sekarang pasti sudah berubah, mungkin lebih gemuk atau lebih kurus, karena itu sudah hampir 20 tahun. Banyak kesulitan sudah terjadi, baru tanya hamba Tuhan. Dan ini sayang sekali ya. Nah, sekarang kita kembali. Krisis global berarti masalah yang dihadapi di satu kota ini juga dialami di semua kota. Kesulitan keluarga, kesulitan dunia kali semua sama. Karena semua manusia produk orang berdosa, maka inti masalah selalu sama. Karena rakus, maka kena tipu. Karena tamsim, maka kena tipu. Kenapa ada orang yang bisa dibobol rekeningnya? Karena ada telepon masuk dari bank tertentu, ibu dapat undian berhadiah 1 mobil. Kenapa dia bisa kena tipu? Mau tahu? Bukan karena dia tidak mengerti, karena tamsim, rakus dia mati. Mulai dia mikir, harga mobil itu 800 juta. Sekarang kalau saya diminta store 10 juta, 800 sama 10 masih cuan banyak. Maka otaknya sudah tidak mikir secara logika, yang dia pikir karena untung. Oh iya, gimana caranya? Ibu mesti store untuk jaminan pasti nama ibu yang akan ditulis di BPKB. Pergi ke bank, rencana store 10, akhirnya disetir. Ibu ini polos, karena hati sudah girang 800 juta. Akhirnya seluruh rekening habis 150 juta. Kenapa ada orang kena tipu? Karena arisan, karena pinjam duit. Ibu pinjam duit ke saya, nanti sebulan kemudian bunga 7%. Wah, melampaui bank, store. Pinjam 1 juta, memang dapat 7%. Wah, enak kali ya. Sekarang tambah 2 juta. Kembali, dapat 7%, malah jadi 10%. Wah, drop lagi 5 juta. Wah, sudah drop, masih kembali.
Enak kali dia mulai kalkulasi. Kalau 5 juta dapat sekian, bagaimana 50 juta? Wih, dia kasih 50 juta, masih dapat 10%. Setelah itu dia masukkan 500 juta, masukkan 700 juta, lalu orangnya kabur. Nangislah dia. Pak Pendeta, benar nggak Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, dia di mana? Tuhan bilang, aku tidak kemana, lu yang kemana. Sudah kena tipu baru Tuhan di mana. Kenapa bisa begitu? Karena tamsim, saudara. Coba kalau saudara tidak ada rasa tamsim, orang telepon, halo Pak Aiter, selamat, Bapak dapat 1 jet pribadi. Kau pakai saja, Tuhan menyertaimu. Dah, gitu ya. Pak Aiter, Anda dapat undian 300 juta gebiar BCA. Anugerah buat Bapak, Bapak yang telepon saya, Bapak terima saja, saya kasih kuasa, Bapak ambil. Dah, gitu. Tidak usah percaya semua orang yang WA lah, apalah, dapat hadiah lah, dapat kiriman dan seterusnya. Ini bukti saya sudah transfer ke Bapak, Bapak coba cek. Itu semua omong kosong. Semua print BCA, print Penin Bank itu bisa dibuat dan persisnya luar biasa. Kalau orang sudah tamsim, maka kerugian akan banyak. Karena hatinya rakus. Kenapa bisa rakus? Karena langgar perintah Tuhan. Jangan tamak. Kita menjadi tamak. Kalau rohani kita stabil, kita tenang saja, saudara. Pak, ini ada telepon masuk dari istri Bapak. Lihat mukanya istri kita. Nangisnya nada istri kita. Karena kita sering buat dia nangis, toh. Jadi nadanya kita hafal. Wah, ngapain nih? Minta kiriman 5 juta karena dia tabrak orang. Kalau kita orang yang tenang, tidak panik, kita lihat istri kita, dia noleh kiri, loh balik lagi, kok agak ubah ya. Ternyata AI, saudara. Tenang dulu. Oh ya gimana? Siapa? Mati gak gitu ya. Wah mulai panik, ternyata AI. Sekarang saya kasih tahu ya, bagaimana kita ngecek itu AI atau bukan. AI sekarang masih punya kelemahan yang nanti mungkin akan diperbaiki. Saudara taruh 3 jari di muka. AI tidak bisa munculkan 3 jari, nanti dia akan ganti menjadi 4 jari atau 2 jari, atau jarinya agak pendek, agak aneh. Itu pasti AI. Kalau ada orang telepon pakai muka suami, coba munculkan tanganmu, taruh di depan muka kasih angka 3. Nanti berubahlah angka 3 di jari ini menjadi 4 atau 2 atau bengkok, itu pasti AI. Itu cara pertama. Cara kedua, suruh dia tunduk kepala, naik lagi, miring, ke sini lagi. AI tidak sanggup. Begitu kita miring gini, nah wajah kita dia akan cocokin menjadi wajah orang lain. Nanti lihat di IG saya. Nah, saya akan munculkan. Ada satu yang sangat mirip. Saya jadi konglomerat. Wih, luar biasa. Gaya di mobil mewah. Wih, luar biasa. Tapi dia ada kelemahan. Jam tangan saya dia buat 2. Satu kanan, satu kiri. Kapan gua pakai 2, saudara ya? Itu dia gobloknya di situ. Saking kayanya 2 jam tangan. Tapi muka saya dibuat miripnya luar biasa. Lalu saya duduk kayak bos minum kopi. Nah itu dia punya kelemahan. Karena saya nunduk. Lalu waktu saya minum, muka saya berubah. Saya waktu ke Taipei. Lalu waktu jalan-jalan. Terus saya lihat ada Iron Man di estalase, tinggi. Lalu saya foto dengan Iron Man. Saya hidupkan dengan AI. Lalu Iron Man-nya keluar dari estalase, salaman sama saya. Lalu kita jalan sama-sama. Wes. Saudara kalau lihat dengan teliti, saudara akan tahu itu AI. Karena waktu muka saya bergerak, nanti ada terjadi perubahan wajah. Karena AI lemahnya, kalau saya miring ke sini, dia akan lemah dan nanti wajah saya akan berubah. Cara deteksinya seperti itu. Lalu bagaimana kita deteksi dengan tidak melihat dengan tangan 3 lah apalah, kita pakai clue. Clue-nya begini. Misalnya istri kita ya. Oh kamu tabrakannya. Tadi anak kita yang namanya Michael ikut kamu, gimana kabarnya? Padahal nggak ada anak kita yang Michael. Nanti dia jawab, iya dia baik-baik, dia masih di samping. Pasti nipu. Jelas? Kita keluarkan satu cerita yang tidak pernah ada. Bukannya kamu ke Ramayana tadi? Itu cerita yang tidak ada. Iya saya nggak jadi ke Ramayana.
berarti pasti bohong. Karena istri kita tidak ke Ramayana hari itu. Jelas? Itu cara deteksi penelpon palsu. Sekarang banyak orang kena tipu, miliatan, lalu ceweknya cantik-cantik waktu ditangkap orang Nigeria. Hitam luar biasa, jadi cewek cantik. Dan lucu waktu di medsos, ada satu cewek cantik luar biasa, dia bangga sekali, ternyata lupa nyalakan filter. Jadi orang lihatnya nenek-nenek, dia masih santai. Begitu lihat, wih kaget, belum gitu ya, jadi wanita cantik lagi. Wih mengerikan sekarang. Semua yang nenek-nenek bisa jadi garis cantik. Yang laki-laki bisa jadi suara perempuan dan bisa jadi seksi luar biasa. Dan banyak wanita-wanita seksi, semuanya palsu. Dan itu adalah produk AI. Lalu siapa yang kena tipu? Wanita cantik tidak mungkin nipu wanita yang lain. Karena wanita yang lain tidak tertarik sama kau yang cantik. Maka yang kena tipu yang pria-pria. Wanita kena tipu karena prianya ganteng. Wih, mirip artis Korea Kopingho misalnya namanya, mirip apalah namanya Boboho lah apalah semua ho gitu ya. Mirip poho gitu ya. Itu makanan Vietnam itu ya. Wah, mirip sekali sama artis. Wih, senangnya luar biasa mukanya. Ternyata abang-abang di pinggir jalan. Hati-hati. Dunia kalir banyak penipuan. Dunia keluarga banyak penipuan. Orang mengatasnamakan anak lah, ibu lah, dan seterusnya penipuan. Orang mengatasnamakan karyawan lah, produk lah, bos lah, semua banyak penipuan. Bagaimana kita lolos? Hanya iman yang kuat, stabil, tenang, itulah ketenangan jiwa yang tidak pernah ada. Saya simpulkan ya, Tuhan memberkati dunia binatang. Tuhan memberkati dunia keluarga, dunia binatang, dunia kalir, dan dunia keluarga. Binatang berkembang biak, manusia kelola binatang, jadikan dia berkembang biak dunia kalir. Dunia keluarga binatang. Binatang akhirnya beranak cucu, berkembang biak sangat banyak. Dunia keluarga Adam dan Hawa beranak cucu. Ingat, Allah memberkati hari yang ketujuh. Maka di hari ketujuh, hari Sabat, hari perhentian yang kita orang Kristen, itulah hari Minggu. Disitulah kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kesulitan keluarga, menghadapi kesulitan di dalam dunia bisnis. Tuhan tidak akan bersihkan semua kesulitan sehingga di dunia kantor lancar 100%. Tidak. Tuhan kasih kesulitan keluarga, kesulitan dunia karir, tapi Tuhan kasih iman yang kuat untuk menghadapi semua. Maka krisis diam dunia kalir kita selesaikan dengan kekuatan iman untuk melewati semua krisis. Karena Tuhan akan memberikan cahaya yang terang di balik awan yang gelap. Waktu kita ada di pesawat, lalu mendadak gerubuk, kita lihat di kiri kanan, wih gelap sekali. Karena awan begitu pekat. Di balik awan, terang masih ada. Awan hanya segepok yang membuat pesawat goncang. Setelah lewat goncangan, ada cahaya terang. Setelah cahaya terang, ada awan berikutnya. Lalu ada terang lagi. Inilah rute pesawat akan hadapi. Ada awan yang dia terobos, ada awan yang dia bisa hindari, ada awan yang dia tidak boleh hindari, karena itu rutenya dia, kalau dia hindari malah lebih bahaya. Maka akan hadapi, sebelum hadapi dia umumkan. Semua penumpang tidak ada yang toilet, karena kita sedang alami cuaca buruk. Padahal dia dari jauh pakai radar, dia sudah tahu awan mengepul besar di situ. Tapi dia sudah prediksi, saya bisa terobos dan harus terobos. Kalau saya potong ke sana, ini melanggar aturan di dalam penerbangan. Selama masih aman, saya akan terobos. Dan untuk terobos, dia umumkan. Waktu dia umumkan, mulailah muncul semua orang dengan iman yang macam-macam. Mulai berdoa kepada Tuhannya. Saya dulu pernah di satu pesawat, terjadi goncangan, saya kaget. Keluar semua, Amitobo. Terus muncul lagi yang orang kecil, ya Yesus. Oh Yesus, gitu ya. Oh semua agama muncul semua. Dan saya lihat mereka satu persatu memanggil orang yang mereka anggap bisa menolong. Dan setelah itu terima kasih. Akhirnya lolos.
Hidup kita tidak mungkin semua jalan lancar, pasti ada lubang, ada jalan berbatu, intinya kita terus maju. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk penghiburan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam dunia keluarga terlalu rumit, di dalam dunia pekerjaan terlalu rumit, ditambah lagi persaingan-persaingan yang sangat besar, kami membutuhkan kekuatan iman yang cukup untuk kami bisa menerobos dan melewati bersama dengan Tuhan yang menyertai. Kami berdoa Tuhan, biar kami tidak mengabaikan hal yang sangat sederhana, yaitu kami harus terus rajin beribadah, mendengarkan firman, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, dan terus menyelidiki kitab suci, dan belajar dan bertumbuh di atas pengertian firman. Kuatkanlah setiap kami, karena goncangan dalam dunia pekerjaan akan semakin rumit, ekonomi akan semakin susah, keluarga akan semakin rumit, keuangan dalam keluarga akan semakin minim, masalah akan muncul sangat banyak. Tuhan siapkan kami untuk menghadapi semua kesulitan dengan iman yang berpaut kepada Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.